Hotman Paris sebagai bapak itu nanti kalau saya di penjara, anak-anak jangan ada yang bela ya. Kalian lanjutkan perjuangan papa mencari itu cewek-cewek di Feedbeats. Pengacara sekelas Hotman Paris pasti bukan membela siapa yang benar, siapa yang salah, tapi membenar siapa yang bayar. Namun jika bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. 1 lawan 1. Kate Victoria Lim nantang Hotman Paris. Kamu ini apa Hotman Paris? Cuman pamer kemewahan doang dan cewek-cewek cakep doang. Berani ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Rizko. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kalian pasti tahu ya tentang kasus Victoria Lim ya. Rizko juga udah pernah bahas nih, walaupun dikit yang nonton ya. Yang tertarik dengan kasus hukum sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Karena Rizko juga kalau di masalah-masalah hukum tuh kadang seru juga sih bahasnya ya, dari Mario Dendi, pihak Sambo, dan lain-lain itu. Nah, Victoria Lim berapa kali Let's Go nonton, walaupun udah pernah membahas tentang kasus ini ya, tapi ini ada yang menarik, di mana dia pertama nantang Kapolri gitu, walaupun nggak terlalu ditanggepin ya. Lalu sekarang tentang statementnya, ini yang pasti dimengerti sama semua orang nih. Dia mengatakan bahwa Bapak Hotman Paris nih apa sih kehebatan Bapak nih, kasus apa yang Bapak menangkan sampai diingat masyarakat? Nggak ada. Kalau ayah saya nih, Alvin Lim, itu udah membantu masyarakat banyak gitu loh. Nah, jadi kita bedah aja statement-statement yang dikeluarkan oleh Kate Victoria Lim. Salam Hotman Paris. Sebagai pengacara yang sudah praktek hampir 40 tahun, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk menghentikan atau melarang setiap akun atau medsos yang memakai anak di bawah umur dengan membuat tuduhan-tuduhan, terutama misalnya kata-kata Kapolri mengkriminalisasi seseorang, Kapolri tidak punya hati nurani. Terlepas dari substansi apakah benar tuduhan tersebut, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menghentikan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Dan hati-hati juga akun atau medsos yang menyebarkannya. Hati-hati, karena kunci pokoknya adalah siapa yang menyebarkan. Ya, kamu bisa kena. Secara normatif di dalam undang-undang advokat memang dilindungi kalau beretikat baik. Tapi sudah ada banyak putusan pengadilan yang mempidana seseorang advokat karena dianggap beretikat buruk atau hak imunitasnya tidak diakui. Dan di dunia ini dimanapun tidak ada aparat hukum yang imunitas mutlak, tergantung dari perbuatannya. Sekali lagi KPAI, ingat tugasmu ya, cegah anak-anak dipakai untuk membuat tuduhan-tuduhan aparat hukum kita seperti Kapolri tidak punya hati nurani, Kapolri mengkriminalisasi seseorang. Itu sangat tidak elok untuk memakai anak kecil. Terlepas dari substansi ya. Salam Hotman Paris. Nah, jadi Hotman Paris tuh salah satunya memberikan statement bahwa nih anak-anak kecil nih, anak-anak di bawah umur nih, stop deh main sosmed, dan juga memberikan pernyataan bahwa tentang kebenaran Kapolri mendiskriminasi, Kapolri ada oknum-oknum dan lain-lain gitu. Itu ininya Hotman Paris ya, point of view-nya Hotman Paris. Nah, dia kan berarti mau ngomongin tentang Kate Victoria Lim, di mana Kate Victoria Lim ini awalnya tuh menantang Kapolri untuk berdebat masalah hukum. Nah, kenapa Kate Victoria Lim ini Pak Hotman harus tahu ya, kenapa Kate Victoria Lim ini itu menantang debat hukum secara terbuka? Karena ayahnya di penjara, Pak. Kalau ayahnya nggak di penjara, Alvin Lim ini dia yang nantang gitu. Kan ayah di penjara, anaknya ini yang mungkin udah diajarin hukum sama bapaknya ya. Kok ini ada yang beda? Ayah saya di penjara, tapi nggak, kalau tentang debat hukum pasti nggak mau juga Kapolri. Nah, saya yang di luar penjara sebagai perwakilan pengen deh menantang debat hukum. Nah, kebetulan pengetahuan saya itu yang diajarkan oleh ayah saya itu benar gitu, atau bukan benar ya, maksudnya ada banyak gitu. Nah, jadi ini perwakilan ya, karena orang dewasa aja yang pengen nantangnya dijeblosin. Kalau anak kan agak susah ya, kalau dijeblosin sampai Victoria Lim ini, netizen pasti akan bersatu padu. Nah, itu mungkin point of view-nya ya. Tapi Hotman Paris ini, let's go, rasa ada sesuatu nih gitu. Video ini saya tujukan kepada salah satu bapak pengacara yang kemarin sempat membuat video mengenai saya dan berkata bahwa saya dipakai untuk membuat tuduhan kepada aparat hukum. Dan seolah-olah saya dieksploitasi dan digunakan. Kepada
Bapak pengacara tersebut. Terima kasih atas tanggapan Bapak terhadap video saya, yang artinya video saya menarik perhatian masyarakat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada paksaan kepada saya untuk berbicara dan menggunakan media sosial. Walaupun umur saya masih 16 tahun, tapi ketika saya ingin berbicara, saya sudah memperoleh izin dari orang tua saya. Dan ketika saya diambil videonya, ibu sambung saya mendampingi di sebelah saya. Jadi Victoria Lim udah dapat izin ya buat bermain sosial media. Misalnya nih, kalau misalnya kamu main sosial media itu nggak boleh tuh menghina-menghina atau menuduh-nuduh atau menduga-duga di pemerintahan kita, di polisi atau di Kapolri, di mana-mana itu ada oknum-oknum yang mengintimidasi serta berbuat kecurangan gitu. Itu nggak boleh. Walaupun benar. Jadi kalau kamu masih melakukan bermain sosmed seperti itu, nanti saya penjarain yang memperbolehkan kamu. Mungkin bisa jadi seperti itu ya ke Victoria Lim ya. Silahkan Pak, penjarain orang tua saya. Orang tua saya udah di penjara. Gara-gara mengatakan yang sebenarnya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Saya pastikan tidak ada yang mengeksploitasi dan memaksa saya. Semua saya lakukan layaknya seorang anak yang mencintai ayahnya. Tahukah Bapak bahwa sejak saya berusia 1 tahun, ayah saya selalu setia menemani dan membesarkan saya, bahkan menyekolahkan saya. Sampai saya usia 16 tahun, ayah saya setia mencukupi semua kebutuhan saya. Apakah salah saya sebagai anak ingin membalas sedikit budi ayah saya? Apalagi melihat ayah saya tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri dan dalam kondisi sakit kronis. Nah benar kan, dia sebagai perwakilannya dia bilang, ayah saya ini nggak bisa berbicara sendiri, media nggak bisa ke penjara gitu, nggak bisa debat terbuka gitu. Saya yang sebagai anaknya udah dibesarin gitu, ini membela ayah saya. Nah bayangkan aja nih Pak Hotman Paris ya, misalnya Pak Hotman Paris nih punya 3 anak kan, si Frank Hutapea, terus lagi 2 itu siapa itu lupa. Hotman Paris ini dituduh dan juga masuk penjara, itu apa nggak maju anak-anaknya, 3-3-nya? Walaupun kalau mereka masih di bawah umur ya, apa nggak maju 3-3-nya buat membela bapaknya gitu. Ini menurut gue masih masuk akal sih. Dia ini membela bapaknya karena apa, Pak Hotman Paris sebagai bapak itu nanti kalau saya di penjara, anak-anak jangan ada yang bela ya. Kalian lanjutkan perjuangan papa mencari itu cewek-cewek di Finbeats. Sama juga jangan lupa Kopi Joni gitu. Nanti kalau papa di penjara, Kopi Joni sepi gitu. Kan nggak mungkin ya. Kan pasti Pak Hotman Paris juga ingin anak-anaknya kalau papanya ada apa-apa nih saling membackup gitu. Makanya dari awal kan Hotman Paris bilang anaknya nggak punya pilihan lain selain kuliah hukum gitu. Takut-takut kalau ada apa-apa, nah anaknya bisa bantu gitu. Menurut saya sih masuk akal ya. Jika anak Bapak suatu saat membela Bapak yang sedang sakit, lalu apakah Bapak akan dengan senang hati jika ada pengacara lain mengkritik dan meminta KPAI untuk campur tangan? Nah, baru kan, bener kan, setuju nih gitu. Anak mau bela bapak, nanti kalau ada orang yang minta KPAI itu buat jangan dibiarin dia ngebantu bapaknya, dia masih anak kecil gitu. Kan nggak mungkin juga ya gitu. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara dan berpendapat. Betul. Apakah anak kecil bukan bagian dari warga negara? Apakah dengan menjadi anak di bawah umur, saya kehilangan hak dasar saya sebagai manusia? Saya menantang Bapak Kapolri berdebat karena ingin membuktikan apakah Kapolri selama ini hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat? Janji manis, janjimu, janji manis. Kadang-kadang ada yang dapat janji manis ya. Hukuman mati, Sambo, hukuman 20 tahun PC, di diskon. Ya walaupun itu bukan kewenangan Kapolri ya. Kapolri kan kewenangannya ya udah berusaha semaksimal mungkin untuk beberapa kasus ya. Tapi menurut kita masa sih nggak ada koneksinya dari Kejaksaan, Mahkamah Agung, ke Kapolri gitu kan, petinggi-petinggi ini masa nggak ada rembungan gitu. Contoh kasusnya karena kita kan orang awam ya, nggak semua orang nih ngerti hukum, Pak. Pengacara, Pak Kapolri, Pak siapapun aparat negara, nggak semua orang ngerti hukum, Pak. Kalau semua orang ngerti hukum, Bapak pengangguran gitu. Jadi kadang-kadang kita nih sebagai warga negara itu mengkritik atau mengandai-andaikan, melogikakan walaupun nggak nyampe dengan apa yang terjadi. Tapi itu diwajarin aja, Pak. Kayak let's go nih, kita nih orang bodoh. Apa nggak ada rapat gitu antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, atau semuanya petinggi-tinggi Kapolri gitu. Contoh kasusnya kasus Pak Sambo ya. Guys gitu, lagi rapat besar gitu, Kapolri dan lain-lain. Kita ini mau kasih diskon nih dengan hukuman Pak Sambo. Gimana menurut kalian?
Apa nggak ada yang ngomong Pak Kapolri, janganlah Pak, ini kan saya udah capek-capek nangkep nih Pak. Udah kita udah capek-capek, ada persidangan segala macam dikawal netizen gitu. Habis itu bukti juga sebagai kepolisian Pak Sambo ini dia malah menghapus bukti-bukti. Dia sebagai jenderal harusnya nggak bisa melakukan pembunuhan, tapi dia melakukan pembunuhan gitu. Lebih baik untuk demi citra polisi kembali bagus, lebih baik jangan dikasih diskon terlalu besar lah. Kalau diskon mungkin diskon tiap hari Minggu boleh nonton anime. Nggak tahu ya apa ya gitu. Nggak ada perdebatan atau rapat kayak gitu apa secara petinggi-petinggi besar gitu. Atau memang ada. Nah, kalau ada di Kejagung, Mahkamah Agung, Kapolri gitu. Guys, kita mau kasih diskon besar-besaran nih buat Sambo Gang gitu. Ada siapa aja di Sambo Gang? Ada PC Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal gitu. Kita mau kasih diskon. Berapa ya kasih diskonnya? 10 tahun? Ah, boleh. Ya, boleh juga tuh. Mengingat mereka ini kemarin udah viral, karena nggak terlalu viral banget ya, boleh lah. Gimana Pak Kapolri? Bapak setuju nggak dengan kasih diskon ini? Ya, belum. Saya yang udah nangkep ya. Saya yang udah nangkep, saya yang udah menyelidiki. Ya, boleh lah gitu, setuju lah. Nah, apakah ada seperti itu? Nah, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan nih gitu. Apakah petinggi-petinggi di luar sana tuh nggak ada meeting apa untuk kasus-kasus besar gitu yang udah sangat berefek pada masyarakat? Nah, makanya dari hal itu tidak menyalahkan si adik Kit Victoria Lim ini, mengatakan bahwa Kapolri ini kayaknya ada yang nggak beres deh masalah hukum dan juga perundang-undangan gitu. Kenapa bapak saya di penjara? Kenapa kasus Sambo ada diskon besar-besaran gitu? Let's go yang nggak tahu hukum aja ngerasa dia nggak beres. Apalagi dia yang tahu hukum ya, pasti dia ngerasa lebih ada yang nggak beres nih. Gitu. Kapolri bilang siapa yang mengkritik Polri paling keras akan menjadi sahabat Kapolri. Saya mau menjadi sahabat Kapolri, ingin berdebat hukum dan bertukar pikiran. Karena ketika besar saya akan menjadi pengacara dan pewaris firman hukum ayah saya. Salahkah ketika saya ingin membuktikan janji Kapolri? Apa karena saya wanita, saya tidak dirasa pantas untuk berdebat hukum? Ataukah karena saya anak kecil dan usia menjadi penghalang? Dia bilang, Kapolri kan pernah buat statement, Delis juga pernah ingat tuh, bagi yang pengen kritik keras, kita bisa jadi sahabat Kapolri gitu. Oh, saya pengen jadi sahabat Kapolri, makanya saya yang mengkritik keras. Mungkin ya dugaan ya, Kapolrinya, kamu menganggap saya sahabat? Saya enggak juga. Kamu yang anggap saya sahabat. Saya sih, sahabat-sahabat saya yang mana ya? Yang besar-besar kuasanya gitu. Tidak tahu apa yang mendasari Bapak, bukannya mendukung seseorang yang sedang mencari keadilan, malah seolah-olah Anda ingin menjaga kehormatan Kapolri. Tahu bahwa Bapak adalah seseorang yang kaya, berkuasa, dan memiliki network yang tinggi. Namun, jika saya harus memberikan saran, sekali-kali tolong perhatikan apa yang Bapak tunjukkan kepada masyarakat. Dengan membawa-bawa wanita cantik bukanlah sebuah prestasi, namun itu adalah pertunjukan moral yang rendah dan mendegradasi nilai dan value wanita sebagai individu yang equal dengan pria. 40 tahun pengalaman Bapak, herannya tidakkah Bapak belajar tentang menghargai perasaan seseorang dan nilai keluarga serta martabat? Kan Bapak nih, apa sih, udah 40 tahun kerja di bidang hukum, tapi yang Bapak pamerkan ini loh kekayaan, wanita seksi, berjoget-joget di Vince gitu, dengan uang, harta melimpah, kuasa, dan network gitu. Apakah Bapak tidak berpikir, nah mungkin ini salah satu dari banyak point of view kan, banyak pandangan. Nah, kalau si adik ini ngerasa, kayaknya ada yang salah deh, ada yang kurang bener nih pengalamannya gitu. Pandangannya dari seorang Hotman yang berkuasa hukum 40 tahun gitu. Nah, itu berbeda pandangan aja. Kalau pandangan Let's Go sebagai pria, mantap juga. Kehidupan Bang Hotman ini ya, berarti kalau nanti kita harus kerja dan kaya, kita bisa berenang dengan wanita-wanita cantik di Vin Beach Club, bro. Ada yang berpandangan seperti itu. Nah, Let's Go tidak memungkiri ya, Let's Go pernah berpandangan seperti itu, tapi gara-gara dia bilang gitu, wah pas nanti berkeluarga, mungkin punya istri, punya anak, apakah Let's Go akan melakukan hal itu? Kayaknya sih enggak ya. Pertama, nyali kurang besar ya. Berani joget depan cewek, depan istri Let's Go dengan cewek lain itu, wah itu kayaknya Let's Go nggak berani, karena Let's Go tipe-tipe yang takut istri kayak. Atau mungkin karena pengalaman Pak Hotman yang 40 tahun di bidang hukum, jadi dia tahu gitu. Jadi dia ngerasa bahwa yang terpenting di dunia ini adalah uang dan kekuasaan. Setelah mempunyai uang dan kekuasaan serta cincin berlian, tidak ada yang bisa satupun menghalangiku. Aku joget depan istri dengan cewek-cewek cantik, istriku pun tidak bisa menghalangiku. Nah, apalagi anak-anakku. Nah, mungkin
itu ya, beda pengalaman dan beda pandangan gitu. Namun jika Bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. Silahkan Bapak berdebat dan adu ilmu hukum secara terbuka, 1 lawan 1. Saya yakin 1000 jam terbang 40 tahun Anda nggak ada apa-apa dari pengalaman 3 tahun ayah saya. Pengacara yang selalu menang dalam kondisi penuh suap dan gratifikasi biasanya tidak punya ilmu hukum. Buktikan bahwa Bapak bukan pengacara yang menang karena suap dan silahkan berdebat dengan ayah saya terkait kasus ayah saya. Itu baru seorang laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, siapa Alvin Lim? Alvin Lim adalah pengacara yang berhasil mendampingi korban investasi bodong hingga Hendy Surya yang kebal hukum masuk penjara 3 kali. Berani untuk mengkritik oknum aparat dan adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Itulah siapa Alvin Lim. Di video saya terakhir membahas Bapak. Karena tujuan saya adalah untuk membela dan membuktikan ayah saya tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Oh, jadi itu tantangan dari siapa namanya? Case Victoria Lim gitu. Jadi kalau Bapak seorang laki-laki, tunggu ayah saya itu keluar dari penjara dan Bapak bersama ayah saya itu debat hukum gitu. Dan saya yakin 40 tahun atau 1000 jam terbang Hotman Paris di dunia hukum tuh nggak ada apa-apanya dengan 3 tahun kinerja Alvin Lim gitu. Kenapa? Karena Alvin Lim ini pernah menguap kasus Indosuria yang merugikan sekitar 100 atau 1000 triliun ya. Kayaknya 1000 triliun kebanyakan. 100 triliun gitu. Sedangkan Bapak, apa kasus Bapak yang pernah Bapak selesaikan gitu? Oh, let's go tahu. Kasusnya Pak Hotman adalah ketika Indomaret diserang sama ibu-ibu Mercedes. Kalian ingat nggak kasusnya? Ya, mungkin Pak Hotman Paris mengatakan, ya, kamu dengan 3 tahun berdebat. Saya dengan 40 tahun. Kapolri teman saya, Mahkamah Agung teman saya, juri-juri semua jaksa-jaksa teman saya. Nah, secara network, Hotman Paris jauh banget di atas Alvin Lim gitu. Nah, tapi menurut Let's Go, ini 2 orang yang berbeda ya, karena kliennya aja beda. Kalau Alvin Lim, dari keterangannya si Victoria Lim ya, menurut Let's Go, kasus-kasus Alvin Lim ya memang kasus-kasus untuk masyarakat, banyak masyarakat awam gitu, masyarakat menengah ke bawah atau kaya sedikit gitu, menengah sedikit ke atas gitu. Tapi kalau kasus-kasusnya Hotman Paris itu lebih banyak kasus ke perdata gitu ya, kasus-kasus perusahaan gitu, yang memang duitnya tuh miliar-miliaran gitu. Dan memang pengacara sekelas Hotman Paris pasti bukan membela siapa yang benar, siapa yang salah, tapi membenar siapa yang bayar. Kan kliennya Hotman Paris kan bayar ya. Kalau pengacara sekelas Hotman Paris itu kan perusahaan kan yang bayar ya. Pengacara itu membela yang bayar gitu. Jadi ya yang dibela Hotman Paris ya yang bayar gitu. Kebetulan yang banyak yang bayar Hotman Paris adalah perusahaan-perusahaan besar gitu. Ini kan 2 sisi yang berbeda. Yang satu membela karena bayar, yang satu membela karena benar. Dan kalaupun mereka berdua berdebat hukum dan masyarakat yang menilai gitu ya, dan itu nggak ngaruh juga bagi mereka berdua gitu, karena kliennya udah beda gitu. Jarang sih Pak Hotman Paris tuh turun tangan langsung untuk membela klien. Saya ingat Let's Go, dia pernah membela satu klien yaitu Agus, itu kasusnya Angelin gitu. Nah, ini kasusnya yang dibela sama Pak Hotman Paris ini, salah namanya Agus. Nih, Let's Go cari artikelnya kalau nemu ya. Nah, jadi bahkan yang dibela adalah pria asal Sumba ini terkait kematian kasus Angelin gitu. Karena Hotman ngerasa ini kayaknya si pria ini nih bukan pelaku sebenarnya. Nah, di Alvin Lim ini kita lihat bahwa memang yang benar atau yang membela masyarakat ujung-ujungnya masuk penjara ya. Waduh, susah ya. Kalau kayak gini kita bingung ya, itu mau bela siapa ya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini nih? Kalian lebih pro ke Kate Victoria Lim atau ke Hotman Parisnya? Memang agak berat kasus kali ini ya, tapi ini menurut Let's Go salah satu kasus yang lumayan menarik di pandangan hukum gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Coba komen pendapat kalian tentang kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki